Dulu bang, Iya. dulu saya sempat terpikir. Iya. Istri saya bahkan udah cukup yakin saya akan berpolitik. Cuman pada suatu hari saya sadar bahwa kalau saya mau memberikan kemampuan paling optimal untuk Indonesia, Iya. letaknya justru dari tempat saya sekarang, itu dengan stand up comedy. Dari So, pengalaman setelah itu? tersebut saya sadar bahwa untuk jadi politisi memang butuh skill set tertentu. Hard skill, soft skill, hal-hal yang saya tidak punya. Enggak juga. Saya kalau ditanya lu bisa masuk partai mana? Mana aja. Kalau saya ngerasa ini izin ya. Iya. Bang, saya ngerasa partai di Indonesia mah nggak ada yang bener-bener secara nilai jelas gitu. Karena kita bicara soal value ya, bukan soal menang dan kalah. Betul. Kalau mau menang sih mungkin itu pilihan yang gampang ya. Cuman kan yang kita perjuangkan kan bukan cuma kemenangannya, tapi cara menuju menangnya ini kan juga penting. Keren gitu kalau ngomong begitu ya. Waduh. Harusnya sih omongan kayak gitu sih wajar ya, normal ya bang. Normal. Cuman nggak tahu kenapa orang nggak berpikir seperti itu kelihatannya. Iya. Kalau yang kedua saya malah nggak tahu tuh bang. Tadi Kenapa? abang ngangkat isu yang kedua tuh. Soal Mahkamah Rakyat. Mahkamah Rakyat. Jadi hari ini di UI itu ada pengadilan rakyat, namanya Mahkamah Rakyat atau People's Tribunal, dan itu ada 9 dosa Jokowi yang diadili. Jadi penggugatnya macam-macam, ada yang masalah konflik tanah di desa, macam-macam itu. Ada mulai dari jam 10:30 tadi dan itu. Dan mereka memanggil Jokowi juga. Tentu minum sini. Tentu beliau tidak hadir. Oh, saya udah bilang nggak usah hadir aja Pak. Tidak, terima kasih. Sambil minum Banji. Iya. Iya. Oh gitu, itu tadi siang. Iya, 10:30. Ente pakai gula nggak biasanya? Nggak ya, ini nggak pakai gula ini. Nah jadi Mahkamah Rakyat, apa komentar Panji soal Mahkamah Rakyat nih? Ya, saya nggak tahu banyak ya, tapi terdengarnya sih seperti sesuatu yang simbolik aja sebenarnya, lebih ke apa yang kita mau harapkan, apa yang diangkat 9 poin itu saya rasa kita semua udah tahu, tapi memang kadang-kadang butuh terus ada momentum untuk mengingatkan bahwa itu adalah dosa-dosanya, tapi kalau berharap ada sesuatu yang mungkin berubah dari situ rasanya enggak ya. Kalau saya sih sebenarnya kan kita kan tidak diminta hasilnya, tapi prosesnya kan harus terus-menerus ada kan. Jadi kalau yang begini minimal panggung untuk kita ngomong. Ya. Kalau enggak kan nanti cepat sekali dikriminalisasi. Kalau ini kan rame-rame ngomongnya. Betul. Yep. Jadi kita tinggal saya tidak terlibat dalam itu kan, tapi kan kita bisa siarkan, kita bisa interview orang dan lain sebagainya. Iya, betul. Jadi sebenarnya gini, saya nggak percaya loh kalau orang seperti Panji itu obsesinya cuma mau ngelawak aja. Dulu bang, dulu saya sempat terpikir. Iya. Istri saya bahkan udah cukup yakin saya akan berpolitik. Oke. Cuman pada suatu hari saya sadar bahwa kalau saya mau memberikan kemampuan paling optimal untuk Indonesia, letaknya justru dari tempat saya sekarang, itu dengan stand up comedy. Oke. Dan saya udah pernah kan ada jabatan resmi politik, kan udah pernah waktu pilkada. Itu kan jubir resmi saya. Oh, yang 2017 ya? 2017 saya kan jubir resmi. Jadi Anda duluan, saya kan seumur hidup kan nggak pernah mau masuk tim sukses apa-apa. Belum pernah saya masuk. Belum pernah. Tapi di 2024 saya pengen menambah kurikulum vitae aja. Jadi udah pernah saya ke kurikulum vitae. Iya, 2017 ya. Iya. Dan dari pengalaman tersebut saya sadar bahwa untuk jadi politisi memang butuh skill set tertentu. Hard skill, soft skill, hal-hal yang saya tidak punya. Misalnya? Kompromi. Oke. Good. Penahan emosi. Saya cenderung gampang blak-blakan. Iya. Oke, good. Tidak, mungkin istilah yang paling tepat tidak diplomatis. Oke. Saya itu kurang bisa berdiplomasi. Oke.
kurang luwes lah. Kalau untuk beberapa hal yang sifatnya prinsipil kurang luwes lah. Terus kalau kita ngomongin di ranah yang rada enteng, saya nggak bisa tuh motong ngomongan orang tuh. Kalau misalkan di TV kan gitu, abang kan tahu sendiri. Kalau lagi debat di TV, orang ngomong dipotong, orang ngomong dipotong segala macam. Karena itu cara bermainnya. Bahkan bila perlu kayak pura-pura mau kelahi gitu. Iya, nadanya keras dan segala macam. Walaupun ketika break iklan kita ketawa lagi. Tapi saya nggak bisa ngelakuin itu. Saya nggak bisa, orang lagi ngomong, saya nggak bisa motong. Saya ngerasa salah aja. Padahal mungkin itu kalau saya mau kelihatan menang di mata rakyat, mungkin saya harus potong omongannya. Saya kira yang membuat tidak tertarik itu karena kondisi kepartaian mungkin ya. Enggak juga. Saya kalau ditanya lu bisa masuk partai mana aja. Kalau saya ngerasa ini izin ya, Bang. Saya ngerasa partai di Indonesia mah nggak ada yang benar-benar secara nilai jelas gitu. Gak ada yang punya ideologi yang gimana. Makanya kan saya bilang mungkin karena kondisi kepartaian. Mungkin justru karena itu ya. Iya. Kalau ada partai yang kan orang kayak ente pasti kan berpikir, waduh saya mau terjun ke partai kalau kira-kira memang value-nya itu ada kan gitu. Ya, bisa jadi bang. Bisa jadi bang. Menarik juga, nggak ada yang pernah ngomong ke arah situ. Bisa jadi karena. Enggak, karena saya juga merasakan hal yang sama. Saya kan nggak pernah tertarik masuk partai politik, walaupun mau ditawari jadi calon legislatif atau apa, tetap aja nggak tertarik. Jadi kalau ente misalnya berjuang di wilayah ini untuk demokratisasi, misalnya. Orang kan biasanya kan kalau sambil stand up comedy ketawa-ketawa orang kan, padahal dikritik gitu. Saya lihat kemarin tuh siapa ya, keras sekali dia mengkritik siapa, namanya siapa, saya nonton gara-gara mau undang ente. Wah ini keras sekali dia. Apa yang dia bahas apa? Salah satu yang dia bahas adalah walaupun dia golput, katanya dia dukung Prabowo. Ridwan Remin. Ridwan Remin. Wih keras sekali tuh orang. Iya. Betul. Dia bilang kenapa? Karena Prabowo maunya menang. Kalau yang lainnya kan yang maunya perubahan. Kalau Prabowo maunya menang. Iya. Itu kan keras banget tuh. Cuma karena mungkin stand up comedy dan kemudian dia sering nggak itu? Lumayan ya. Ridwan Remin adalah salah satu komika dengan penulisan komedi yang sangat-sangat bagus dan dikagumi bahkan oleh kami. Oh gitu ya? Kan dia juara 1 suci itu stand up comedy Indonesia, sebuah lomba di Kompas TV. Oh ya saya tahu lah saya. Gitu. Iya. Dia dikasih predikat sebuah lomba di Kompas TV. Iya. Dia udah. Suci keberapa? Kan ente yang punya ide awal itu sama suci si ini. Berapa ya? 7 apa suci 6 saya lupa sih. Kan Panji kan yang bikin ide itu kan? Enggak, cuman diajak Kompas TV ikut diskusi, ada di level ideation, tapi saya cuman jadi teman diskusi. Pada akhirnya saya jadi hostnya dan juga jadi juri. Terakhir ini sudah suci berapa? Bentar lagi suci 11 nih kalau nggak salah. Boleh dong Ridwan Remin nanti saya mau undang juga ke sini kan? Dia mungkin mau datang ke sini ya. Soalnya kalau tidak ada politik-politiknya kan penonton RH Channel kan nggak berminat. Walaupun kita tahu ibarat musik, penonton politik tuh apalah kutu-kupret deh, kayak musik itu kayak musik biasa. Masa sih bang, kayaknya sekarang makin oke loh. Maksudnya awareness dan kesediaan ngomongin politik tuh udah jauh lebih baik. Ya kalau dibandingkan dulu ya. Betul. Dibandingkan anak dulu. Muda pada mau terlibat. Tapi ya tetap aja kan kalau musik itu kan dia masih jazz ke bawah lah atau R&B lah ya kan. Tapi bukan pop dangdut ya kan. Betul. Memang kalau appeal-nya kurang mass ya. Iya. Karena gini, saya juga lihat fenomena apa kita frankly speaking. Orang seperti Panji kan harusnya penontonnya sama dengan Deddy Corbuzier harusnya kan? Mungkin saya nggak tahu. Iya. Artinya masanya. Banyakan dia. Iya, tapi kenapa? Karena Panji menyinggung soal politik. Kalau pure misalnya tidak ada politik. Saya lihat Ahmad Dhani juga begitu. Banyak sekali kan masa dia kan. Saya kira banyak penggemar Ahmad Dhani daripada Deddy Corbuzier kan. Harusnya iya betul. Harusnya iya theoretically karena dia musik, mass ya. Musik dan lebih dulu. Iya lebih dulu karir, ya kan. Dan karyanya juga banyak. Mengagumkan. Maksudnya karyanya bisa kita tiru kan. Kita nggak bisa niru Deddy Corbuzier sulap ya kan. Betul. Nah. Tapi begitu dia bikin konten ada bau-bau politiknya, nggak banyak orang mau nonton. Menurut saya sih ada 2 faktor bang. Satu karena mungkin benar politik adalah topik yang rada ngejelimet. Kan ada kutipannya ya. Great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people. Kebanyakan orang Indonesia lebih seneng ngomongin orang ketimbang ngomongin kejadian dan gagasan gitu.
ya piramid lah, yang di atas lebih sedikit. Tapi pada saat yang bersamaan yang juga kita tidak bisa pungkiri adalah Deddy Corbuzier dibandingin sama Ahmad Dhani, kemampuan membuat kontennya di luar topiknya, emang Ahmad Dhani kalah sama Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier udah lebih dulu. Deddy Corbuzier itu banyak orang berpikir kami berseberangan. Saya sampai dengan hari ini akan menyebut Deddy Corbuzier itu sahabat. Kami tuh deket banget. Kami pernah nangis bareng bahkan. Oh gitu ya? Iya, kami tuh cukup dekat. Kendati pun orang bisa menilai mungkin dukungan politiknya berbeda. Oh iya, sangat berbeda. Oke. Nah, cuman kendati pun mungkin kita secara opini politik dan pilihan politik berbeda, tapi saya bisa menilai Deddy Corbuzier itu kerja kerasnya dan tumpahan idenya untuk menjadi content creator, untuk menjadi YouTuber, itu mengagumkan sih. Dedikasinya ya. Jadi ibaratnya, tapi kayaknya orang itu segala bidang deh. Orangnya emang gitu. Dia mendalami bidang A, berhasil. Bidang B berhasil. Betul. Kalau dia lagi mau total di sulap, dalam banget. Kalau dia lagi mau total di presenter TV, dalam banget. Iya, maksudnya YouTube gini. Dalam banget. Orang kayak dia itu gimana ya? Ketika dia sudah terjun ke sesuatu, kayaknya harus berhasil. Iya. Saya pernah pura-pura aja begini, suruh dia mengalah untuk kepentingan foto aja, nggak mau. orang pasti tahu kan, nggak mungkin saya menang kan? Nggak mau dia. Nggak mau dia. Iya. Emang brengsek Anda Deddy Corbuzier. Dan yang paling lucunya gini, ini ada orang masalah tanah ya apa-apa. Saya dari Deddy Corbuzier kata, saya disuruh menghubungi Reviaro. Giliran masalah di refer ke saya. Boya rezeki yang di refer ke saya. Iya, masalah yang dilempar. Masalah. Iya. Oke, menarik gitu ya. Tapi saya berharap ente suatu saat, tapi nggak apa-apa ya bidang seperti ini, karena kalau kita kalau negara kita sudah demokratis 100% ya, Anda kan nggak dibutuhkan lagi orang kayak Anda. Ya menarik. Saya tadi baru aja ngobrolin soal bagaimana mengagumkannya suami dan Kantata Takwa setelahnya. Oke. Karena kan Kantata Takwa itu kan bisa menuhin GBK. Iya. Padahal kalau kita pikir-pikir, Kantata Takwa ini adalah segerombolan orang-orang yang menunjukkan keresahannya terhadap rezim kan. Iya. Dan musuhnya rezim lah. Musuhnya rezim, dan itu maksudnya multidisiplin ilmu. Jadi bukan cuma musik doang, ada West Rendra yang berpuisi, penyair gitu. Jadi kira-kira penyebabnya apa? Ya kemuakan terhadap. Kalau itu idealisnya. Yang tidak idealisnya ada ordal. Ada orang dalam ya. Yang namanya Jody, Sewan Jody ya benar. Iya ada orang yang bisa mensupport lah. Iyalah, yang menjadi jembatan bahwa itu bisa terjadi ya kan. Iya betul. Kalau nggak ada jembatan, tapi apapun itu ya kan, itu kan orang belakang layar, tapi depannya kan ternyata orang bisa datang begitu ya. Iya. Itu mengagumkan, dan itu kayaknya terjadi karena zamannya kan, zamannya membutuhkan itu. To some extent, Anda juga harus menyebut detik tabloid. Iya betul. Wah ya kan detik tabloid itu gila-gilaan kan, setuju. Bisa ratusan ribu, hampir 1 juta gitu, gitu. Dan zaman Orde Baru juga. Iya, betul. Begitu dia ditiadakan siupnya, malah nggak bisa apa-apa. Iya, betul. Ketika ada siup, malah jagoan gitu. Iya. Jadi untuk sementara tugas Panji memang harus jadi komedian ya, jadi komika, tapi komika yang agak memberikan pendidikan politik quote unquote ya kan. Itu tujuan saya juga mau tur kan. Mensrea itu kan artinya kan untuk yang, tapi kayaknya harus udah tahu lah ya mensrea artinya apa. Tapi emang pengen bercerita sama penonton-penonton saya soal politik kita tuh sebenarnya masalah itu kita, maksudnya rakyat gitu. Soalnya kalau politisi emang itu cara mainnya, lu mau berharap apa gitu. Tapi kitanya juga sebagai rakyat kualitasnya kurang, karena kitanya kurang, kualitas demokrasinya kurang gitu. Jadi orang mikir, oh nih lu bikin acara politik lu pengen jelek-jelekin rezim ya? Enggak, mereka nggak jadi objek, bahkan objeknya ini rakyat Indonesia. Memang akan ada kejadian-kejadian yang dijadiin contoh. Misalnya di stand up saya lagi ngomongin korupsi, pasti akan ngomongin pembiayaan politik. Akan ada kasus-kasus yang ke bawah, tapi mereka bukan jadi fokusnya tetap edukasinya gitu. Itu yang akan terjadi tahun depan. Tapi kan tidak terhindarkan kan, kita ngomong pasti kita akan mengkritik rezim dan lain sebagainya. Jadi saya pernah dimarahin orang ya. Saya bilang yang namanya intelektual itu mengkritik penguasa. Tapi
kalau mengkritik pengkritik penguasa namanya buzzer saya bilang ya. Oh itu marah itu. Yang marah itu juga ya tukang-tukang kritik itu Ya ampun, juga. lucu banget lagi. Iya. Iya. Jadi marah katanya belum berkuasa aja udah otoriter. Oke, go ahead terus apa lagi? Ya, itu aja yang mau diomongin karena ini ambil contoh ya. Teman saya stand up comedian, ini kan mau maju nih jadi calon wakil wali Ya, kota di sono. Tangerang Selatan. Iya. Iya, Marcel. Oh dia komika juga. Stand up comedian dia, Bang. Oh, oke. Akarnya dari komika. Iya, dia opener show saya di Istora. Oh, Tahun oke. 2022 saya bangun di Istora. Iya. Yang ngebuka saya, yang stand up duluan sebelum saya, itu Oke. Marcel. Oke. Nah, sekarang Marcel jadi calon wakil wali kota Tangerang. Oke. Tangerang Selatan. Saya tahu ya kalau saya bayangkan kalau saya suruh stand up tuh gemeteran saya mungkin saya. Demo malah saya bisa. Emang agak penyakit profesi aneh sih. Oke. Cuman kan itu kan fenomena yang kita mesti cermati. Iya, Kenapa iya, tuh iya. Gerindra milih Marcel kalau bukan hanya karena popularitas? Oke. Terus apakah Marcel akan kemudian terpilih? Kalau terpilih, tidakkah letak kesalahannya ada pada rakyat? Apakah rakyat merasa posisi wakil wali kota itu tidak terlalu penting? Iya. Ini tuh topik yang mesti dibahas bareng-bareng gitu. Orang rakyat suka marahin dan anggota artis DPR. itu ya nggak ada yang dijadikan nomor satu, selalu nomor dua. Ya, betul. Si Ungu, Pasha Ungu kan Iya, nomor dua. Ya. So si siapa lagi? Si siapa yang ganteng itu Yusuf itu yang Deddy apa? Yusuf. Oh, bukan Deddy Yusuf nomor Deddy dua. Yusuf. Deddy Itu Mizwar. yang Gunawan. Oh, Gunawan ya? Gunawan kan Lupa saya. iya juga kan Iya. Gunawan kan? Iya. Tapi Gunawan itu Gunawan yang mukanya cute terus itu. Iya. Iya, kan ada Gunawan yang model jangkung, yang iya jangkung, betul. ada Gunawan Ada yang Gunawan yang iya, dari angkatan yang sama nih referensi Iya, ngerti iya, nih iya. betul. Ada Gunawan yang tinggi yang Iya, tinggi, iya. Gunawan yang iya. Gitu. Oh, Gunawan yang iya, imut. iya, Yang kayak imut itu tuh- kayaknya dia jadi wakil Yang apa imut. gitu, Iya. wakil wali kota Iya. apa gitu loh. Deddy Mizwar. Deddy Mizwar ya kan? Iya. Gitu. Selalu jadi nomor 2 ya karena dibutuhkan untuk daya tariknya aja kan. Ya tapi kalau saya lihat kalau Deddy Mizwar kelasnya beda ya. Dia kelas intelektual dari awal sebenarnya kayak sama ya. Dia IKJ ya. Saya lupa. Model-model gitu dia angkatan. Jadi orang yang memang kan ada artis yang memang berasal dari arus populer ya kan. Iya. Karena cakep, cantik, apa karena aneh gitu. Tapi ada yang dari arus sekolahan ya kan. Iya. Tapi yang dari arus sekolahan itu kalah terus ya. Karena kurang populer. Iya, Didi Petet aja dulu ya pada zamannya ya Betul, harus Didi sekolahan Petet. gitu. Iya. Ya palingan banyak orang ngelihat saya tuh cukup punya banyak opini terkait politik. Banyak yang menyangka saya mau nyemplung ke politik. Tapi enggak sebenarnya. Buat saya yang saya lakukan tuh wajar dan harusnya lebih banyak orang yang melakukan apa yang saya lakukan untuk punya opini politik itu wajar gitu. Bahwa opini politik kita berseberangan dengan orang lain itu juga normal dan nggak usah takut